Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Al-Muqi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali bersyukur pada Allah biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardhu subuh secara berjamaah di masjidnya masing-masing. Dengan begitu kita telah memulai dan mengisi hidup kita hari ini dengan kebaikan. Orang yang sholat subuh berjamaah berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah berada di dalam jaminan Allah, mau mencari penjamin mana lagi? Cukup dengan sholat subuh berjamaah, kita berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholat subuh berjamaah, kita diberi tambahan pahala seperti orang yang sholat malam sepanjang malam. Dan ini tidak mungkin bisa kita lakukan. Cukup dengan sholat subuh berjamaah. Ketika tadi malam kita sholat isya berjamaah, maka Allah pun tambahkan pahala kepada kita seperti orang yang sholat malam setengah malam. Dan ini pun juga masih sulit bagi kita untuk melaksanakannya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para pemirsa. Tapi yang jelas, sejauh saya ada di muka bumi, saya belum pernah sholat malam setengah malam. Apalagi setengah malam, ya kan? Sepertiga malam saja belum pernah. Yang pernah 2 jam sebelum subuh, nah itu sudah sering, ya. Memang itu tergantung kualitas iman kita masing-masing. Tapi tidak ada istilah terlambat dalam memperbaiki amal kita masing-masing. Ketika sebelum subuh kita sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunat fajar, maka Allah beri pahala lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau ditanya, siapa orang yang paling kaya hari ini? Jawabannya adalah kita semuanya yang melaksanakan sholat sunat fajar 2 rakaat. Ini yang sunat, apalagi sholat subuhnya. Kalau sholat subuh gimana? Kalau sholat subuh itu di dalam hadis yang sangat sahih, itu dikatakan, man sholal bardaini dahulal jannah. Barang siapa yang sholat 2 waktu yang bardain itu 2 waktu yang dingin. Apa itu? Ada yang mengatakan subuh dan asar, ada yang mengatakan subuh dan isya. Maka orang yang melaksanakan 2 sholat tadi, maka Allah masukkan pelakunya ke dalam surga. Bukan berarti yang lainnya tidak dilakukan, nanti salah paham, ya kan? Nanti cuma 2 waktu saja, gara-gara mendengar hadis, ya kan? Makanya perlu kita pahami. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini, atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin.
Masyarul muslimin, jamaah yang dirahmati Allah SWT, pemirsa Aum TV yang dirahmati Allah SWT. Pagi ini saya akan menyampaikan tentang kajian Ma'rifatul Quran, yaitu mengenal Al-Quran. Lengkapnya, Ma'rifatul Quran fi tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui terjemahnya. Apa itu Al-Quran? Dulu waktu saya kuliah, ya, ada pelajaran agama semester 5, itu dosen saya itu mengajarkan tentang Ma'rifatul Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril secara mutawatir, dan ketika dibaca menjadi ibadah. Dan itu merupakan mukjizat dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mewariskan kepada umatnya sampai kepada kita saat ini. Itu Al-Quran. Nah, kemudian Nabi SAW pernah menyatakan, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Ini Nabi loh yang mengatakan, sebaik-baik ibadah umatku adalah yang membaca Al-Quran. Maka jangan bosan-bosan membaca Al-Quran. Nabi mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu akan diberikan satu huruf itu satu kebaikan. Kemudian Allah lipatkan 10 kali kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi 3 huruf ini kali 10 sama dengan 30 kebaikan. Ini saya kasih ilustrasi ya. Satu kebaikan itu misalnya kita tuh sakit, Allah sembuhkan, itu baru satu. Kemudian kalau kita punya utang, kemudian Allah lunaskan, itu satu. Kita punya anak, dilamar orang, dan lamarannya itu kebetulan ketemu yang solehah, gitu ya. Ya, itu juga satu kebaikan. Anak kita sekolah lulus dari ujian, tapi tidak nyontek loh ya. Nah, kalau nyontek kan lain, ya kan? Nah, itu satu kebaikan. Ini baru 4 loh ya. Baru 4. Ini 30 kebaikan kayak apa? Makanya inilah pentingnya kita mengenal Al-Quran. Semakin kita mengenal Al-Quran, kita akan kenal siapa yang punya firman, siapa yang mengatakan di dalam Al-Quran itu. Dulu saya pernah berpikir begini, Al-Quran itu kan menceritakannya banyak hal ya, tidak hanya satu hal saja. Di dalam metode 8M itu pemberitahuan Al-Quran itu ada 8. Ya, ada perintah, ada larangan, ada kabar gembira, ada ancaman, kemudian ada kisah-kisah, ada perumpamaan-perumpamaan, ada pernyataan, dan ada perbandingan. Ada 8. Ketika saya mendengar, bahkan saya melihat sendiri ya di Quran itu ada pemberitahuan Allah kepada Rasulullah sampai kepada kita tentang kisah. Di situ kisahnya itu kan ada kisah Fir'aun, ada kisah Haman, ada kisah Qarun, ada kisah Musa, kisah-kisah para nabi, kisah Ibrahim, ya luar biasa. Jadi Al-Quran itu memberitahu kepada kita tentang kata-kata yang luar biasa, mulai dari orang yang paling baik sampai yang paling buruk. Ya, yang paling baik itu siapa? Yang paling baik itu adalah para nabi dan rasul. Kalau dari sekian para nabi dan rasul itu yang paling baik siapa? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling buruk? Yang paling buruk itu ada 3. Biasanya paling itu kan sedikit. Tapi ini kenapa 3? Yang pertama, ya, yang sejaman dengan Ibrahim itu adalah Raja Namrud. Berkuasa di muka bumi dengan kezalimannya, dengan kesewenang-wenangannya selama 400 tahun. Maka Allah utus seorang Rasul namanya Ibrahim. Maka Ibrahim berdakwah di tengah-tengah masyarakatnya. Siapa tadi? Namrud. Maka kemudian Namrud menolak ajakan Ibrahim, bahkan Namrud menghukum dengan kekuasaannya. Maka terlihatlah bahwa Namrud termasuk penguasa atau raja yang zalim, lagi sewenang-wenang. Yang kedua, dari kalangan bukan nabi, bukan rasul, tapi penguasa dari kalangan luar, yaitu Fir'aun. Nah, Fir'aun itu dikisahkan panjang, ya kan?
Sosok Fir'aun ini adalah sosok yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika kita memahami Al-Qur'an tentang Fir'aun ini, maka kita akan mengetahui ternyata setiap generasi itu ada penguasanya, kemudian ada teknokratnya, kemudian juga ada pengusahanya. Ya, penguasa yang zalim ditemani dengan teknokrat yang arogan, kemudian juga ditemani pengusaha yang tidak bersyukur gitu ya. Nah, ini contoh di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Qasas tentang Fir'aun, tentang Haman, tentang Qarun, ya kan? Nah, penguasanya siapa yang zalim? Fir'aun. Teknokratnya siapa? Haman. Pengusahanya siapa? Qarun. Nah, ketiga-tiganya ini adalah sosok terburuk yang diceritakan Allah di dalam Al-Qur'an. Tujuannya agar kita bisa mengambil pelajaran. Kemudian yang ketiga itu adalah penguasa, tetapi itu penguasa secara tidak resmi, gitu ya. Ketika Rasulullah SAW itu diutus, maka di sana ada paman-paman beliau seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan abu-abu yang lainnya. Nah, oleh karena itu dari abu-abu itulah ada dua abu yang meninggal dunia, ya, bukan wafat ya, meninggalkan dunia. Nah, kemudian disambut dengan neraka, yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Jahal ini gugur waktu perang Badar, ya. Abu Lahab ketika itu nggak ikut perang, tapi mati, ya kan. Nah, kemudian Abu Sufyan, ya alhamdulillah Abu Sufyan dapat hidayah, karena beliau termasuk mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, gitu ya. Itulah kalau kita bicara tentang hidayah. Nah, itu ada orang-orang yang terpuruk, ya, diceritakan di dalam Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu, dengan mengenal Al-Qur'an kita akan banyak tahu. Masyarul muslimin, jamaah yang dirahmati Allah SWT, pemirsa Aum TV yang dirahmati Allah SWT. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Saya minta maaf, pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.